Mari letakkan tangan kita di dada kita. Saya ajak kita berdoa singkat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan suara Roh Kudus. Bapa, pakai kami ya Tuhan untuk di dalam hidup ini kami bisa memuliakan Engkau. Kami rindu Engkau memakai kami lebih lagi dari sebelumnya. Pakai kami secara luar biasa menurut kehendak Allah. Setiap anggota jemaat Pro M ini satu persatu secara unik Kau urapi. Tanpa kecuali tidak ada satupun yang adalah produk tak berguna. Yesus, bukan itu DNA yang Kau letakkan di tubuh kami. DNA yang Kau letakkan pada tubuh kami adalah DNA menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, pakai kami. Dua kata yang menggoncangkan sorga maupun neraka, pakai kami atau pakai hamba. Pakai kami ya Roh Kudus di akhir zaman ini ya Tuhan. Sungguh Engkau cukup bagi kami. Karena itu pakailah kami agar kami menjadi jawaban Kristus bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan sabdamu biar Yesus menjadi sumber inspirasi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus agar manusia melihat dan mendengar Allah saja. Ajar kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oh, kasih tepuk tangan untuk praise and worship team yang luar biasa. Yes. Tiap kali datang ke Pro M, ada perasaan senang di hati saya. Saya tadi sharingkan ke istri saya waktu sementara pujian dan penyembahan. Saya bilang, waktu pengumuman, saya bilang, enak ya. Seperti rasa home atau santai sekali. Sebuah pengalaman yang berharga di hidup saya sekarang. Untuk bisa rileks di dalam hadirat Tuhan. Seperti di sebuah gereja, tapi familiar dengan mereka. Tidak menjadi orang yang jadi pusat perhatian, tapi sama-sama memperhatikan Kristus. Saya senang sekali. Pro M is forever our home. Really. It's seperti homecoming, pulang ke rumah. Ya, thank you untuk tepuk tangannya. Ya, begitu dong. Yang warm ya. Puji Tuhan. Dan senang juga kemarin, siapa yang hadir di kebaktian kenaikan? Hampir semua atau semua kali. Dan bangga, Pro M sangat-sangat bangga. Saya saja bangga dengan cerita Jojo atau Jonathan. Itu anak Pro M loh. Anak Pro M yang sudah sekarang di samping kanan, di samping Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat. Sebuah kehidupan yang nampak sederhana tapi dipakai Allah secara luar biasa. Kami kan gak mungkin ngawur atau sembarangan. Creative ministry maupun pengkhotbahnya. Waktu kami memilih cerita, kami mau mengangkat cerita Hall of Faith. Bukan Hall of Fame seperti di Hollywood. Hall of Faith. Sebuah legenda iman. Dan kami tiba-tiba didorong, digiring sama Roh Kudus ke cerita Jonathan. Dan ingatan itu tidak pernah lenyap dari pikiran saya. Dia pasti gak pernah menyangka. Karena di sorga dia gak akan tertarik untuk tahu apa yang di bawah. Namun demikian kalau dia tahu suatu hari ketika kita ketemu dengan Jonathan, Jojo, kita beritahu, dia pasti terkejut. Dia pasti berkata seperti saat-saat terakhirnya, puji Tuhan. Dia pasti akan bilang gitu ketika dia tahu drama itu diangkat dari kehidupannya. Disaksikan live secara tubuh badan manusia di 4 ibadah oleh 9.029 orang. Belum lagi terhitung yang live streaming. Banyak satelit kita yang sama-sama menyaksikannya. Belum lagi yang live streaming secara tak terkendali. Kita bukan satelit kita, orang nyalain internet di mana-mana di seluruh dunia. Berapa puluh ribu orang pasti yang sudah diberkati hidupnya lewat kehidupan yang nampak sederhana. Bukan pendeta, bukan publik figur, tidak punya biografi seperti saya before 30, tidak punya media, namun hidupnya diangkat oleh Allah. Saya mau beritahu kepada Anda, ini berhubungan dengan pesan saya sekarang. Kita bisa dipakai Tuhan tanpa pengakuan manusia. Kita bisa berguna tanpa spotlight di wajah kita atau muka kita diberi cahaya sehingga seluruh khayalak ramai bisa melihat kita. Sekalipun dunia mengabaikan kita, kita bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa. Kalau Allah berkenan kepada seseorang, bukan hanya
bukan hanya musuhnya akan diperdamaikan dengan dia, orang-orang sekitarnya yang tidak memusuhi dia akan sangat diinspirasi oleh hidupnya. Tahukah setiap kita, Tuhan masih membuka lowongan untuk orang-orang yang mau dipakainya. Dan itu bukan hanya dengan satu jalur garis saja, yaitu pengkhotbah. Bukan lewat acara kebaktian kebangunan rohani contohnya. Allah lebih tertarik memakai kita di kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan mencari calon dan kandidat berikutnya. Sebab sorga selalu mencari bakat itu. Sorga selalu punya lowongan untuk orang-orang yang haus untuk dipakai oleh Yesus. Dan dapatkah Tuhan menemukan orang-orang itu sekarang di tengah-tengah kita hari ini? Jangan kita punya kebiasaan saling membandingkan. Setiap orang unik. Setiap orang unik. Saya mau ajarkan kepada Anda sebuah prinsip sederhana sebelum kita buka firman Tuhan. Sebab kalau saya tidak memberikan latar belakang, nanti waktu kita baca Alkitab, akan ada blind spot atau ada sisi-sisi yang tidak kelihatan, yang biasanya orang abaikan, yang Anda akan kelewatan, padahal itu berkat luar biasa. Saya paling suka kalau baca Alkitab, apalagi Perjanjian Lama, menemukan celah-celahnya. Kerajaan sorga itu penuh dengan celah-celahnya. Bukan celah loh ya, penuh dengan celah-celahnya. Kalau kita mengintip dengan iman, luar biasa kita bisa menemukan jawaban hidup kita. Saya berikan latar belakang begini, background begini, untuk terlebih dahulu menginspirasi, agar Anda dan saya tahu bahwa cara berpikir Allah tidak sama dengan manusia. Kalau di dalam dunia ini semuanya serba seperti segitiga meruncing ke atasnya. Juara 1, 2, 3. Satu kelas 30 orang, hanya 3 posisi yang sempurna. Di seluruh dunia hanya ada, di satu negara hanya ada 1 presiden atau perdana menteri. Raja nggak bisa 2. Bayangin, dunia itu sedemikian rupa cara berpikirnya. Kalau nggak hati-hati, orang Kristen anak Tuhan tidak diperbaharui akal budinya, berpikir juga dengan cara segitiga. Jangan kebalik, kalau kebalik itu CD. Nggak ngerti ya sudah. Tapi kerajaan Allah bukan segitiga, meruncing di atasnya. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan karunia. Berarti setiap orang punya kasih karunia sendiri-sendiri. Setiap orang diberkati, setiap orang dipakai oleh Yesus. Beri tepuk tangan Tuhan. Satu karunia tidak lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Oke, sekarang mari kita baca firman Tuhan. Buka dengan saya di Bilangan pasal yang ke-20. Kita Bible study. Sebenarnya saya tidak mempersiapkan khotbah. Artinya apa? Khotbah saya dari saat teduh saya. Ini yang saya dapat tadi pagi. Saya renungkan sesuatu yang indah tentang satu figur yang kalau kita baca di sini, dia pupuk bawang. Hati-hati dengan pupuk bawangnya Tuhan. Pupuk bawang Tuhan bisa lebih mahal daripada lakonnya. Kelinci dan kura-kura. Jangan abaikan kura-kura itu. Bisa-bisa dia yang mencapai garis akhir dulu, kalau kelinci itu tertidur. Amin. Tuhan tidak mencari bakat, Tuhan mencari hati. Bakat cuma ada 1, 2, 3 orang aja di dalam sebuah ruangan. Tapi kalau hati, mana cari? Mari saya ajak kita lihat Bilangan pasal 20, ayat 22 sampai 29. Harun mati. Siapa nggak tahu Harun sih? Imam besar pertama Israel. Pokoknya ya, semua yang pertama itu diingat selamanya. Karena itu kalau kita dilahirkan sebagai anak kedua, jangan mengeluh. Kita nggak kalah. Saya sendiri anak kedua loh. Semua yang pertama, Neil Armstrong. Siapa kek? Yang pertama pokoknya jauh lebih diingat. Tapi Tuhan, He is no respecter of men. Dia tidak menghormati manusia dengan definisi manusia. Dia mencari hati. Si bungsu pun jadi. Saya ajak Anda untuk melihat beyond Aaron, tembus Harun. Kalau kita baca ini, sebentar lagi saya baca. Coba perhatikan satu figur yang hanya figuran saat itu. Hingga detik dia disinggung di sini. Namanya Eleazar. Perhatikan baik-baik, mari kita baca. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, tunggu sebentar, Musa apalagi, siapa gak kenal? Membelah Laut Merah. Jangan pernah perlombaan mancing sama Musa, dia selalu curang.
Semua ikan kelepak-klepek di dataran. Ya, jangan pernah surfing dengan Musa. Surfboard itu, dia bisa membelah laut, dia bisa berjalan di tengah-tengahnya. Ini luar biasa. Ada Musa, akuarium gak laku. Kanan kiri, tembok kaca dari air samudra. Siapa gak kenal Musa? Saya gak mau bicara soal Musa, karena Musa itu bakat alam bener. Hanya satu, 1 in a million girls. Ya gitu ya. He's just 1 in a million. Satu di antara sejuta. Saya ajak kita lihat Eleazar. Siapa orang itu? Ya, ayat 23 kembali. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Bahasa kerennya, bentar lagi dia mati. Sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua, Musa dan Harun, telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Musa pun ada cacat celanya. Jangan pernah lihat orang itu kita silau dengan suksesnya. Ada orang besar di dunia ini, tapi juga besar kegagalannya. Jangan pernah kita merasa diri sebagai orang kecil. Karena hidup itu sebuah perjalanan seumur hidup. Lebih baik setia daripada sukses sekejap mata. Karena Tuhan rewards, Tuhan memberi upah kepada orang yang setia. Setialah dalam perkara yang kecil, kuberikan perkara yang luar biasa. Ya, saya ajak kita untuk melihat ini. Karena sebagian besar kita adalah orang normal. Kita bukan super talent, kita bukan Justin Bieber. Masih balita sudah main drum perfect. Gak semua orang begitu. Kebanyakan orang perlu latihan. Sebagian besar kita kura-kura, bukan kelinci itu. Saya ajak kita untuk melihat lagi, lanjut ke ayat 25. Panggillah Harun dan Eleazar. Nih baru disinggung, disebut di sini. Anaknya Eleazar itu jadi adalah anaknya si Harun. Apalagi begitu. Anak orang besar itu susah. Anak jenderal bermasalah, tabrak orang lari. Masih ingat berita koran? Anak pendeta tak terkecuali. Kalau bapaknya besar itu, anak lebih susah berkembang. Karena itu tergantung pinter-pinter bapaknya. Sedikit pesan sampingan. Kalau Anda adalah orang yang sukses atau suatu hari sukses sekali, tidak garansi bahwa suksesmu akan diteruskan ke anak-anakmu kalau Anda tidak mendidiknya dengan benar. Dan kalau Anda tidak melindungi dia dari suksesmu sendiri. Dari kecil anak-anak saya selalu dicubitin sama banyak orang dan berkata, besok kamu akan seperti bapamu. Saya nggak mau anak saya seperti bapaknya. So saya tahu kegagalan saya di mana. Saya berkata, Tuhan jangan jadikan anakku seperti aku. Biar mereka bisa berhasil di mana aku gagal. Dan biar mereka belajar di mana aku berhasil, mereka lebih berhasil lagi. Jadikan aku batu loncatan. Coba bayangin, anak seseorang yang dianggap sukses, gak gampang jadi orang. Karena dia harus berada di bayang-bayang. Bayangin anak Eleazar, itu anak Harun, itu anak Harun. Coba bayangin. Jangan bilang kegagalannya lah, lembu emas itu kan memang Harun. Tapi berapa banyak keberhasilannya dia. Sampai ujung hidupnya kan Harun luar biasa. Gimana tuh jadi anaknya Harun? Gak gampang. Jadi Eleazar ini luar biasa. Dia sukses bukan karena papanya sukses. Saya mau ajak Anda untuk melihat. Dia sukses because he was such an excellent student of the Holy Spirit in life. Dia sukses bukan karena sukses papanya. Dia sukses karena dia adalah seorang student, seorang pelajar Roh Kudus yang sangat-sangat excellent. Nanti saya akan tunjukkan Eleazar itu belajar dari siapa saja. Nanti akan tercelik mata Anda kalau Anda akan lihat gimana dia dibesarkan. Sampai taraf di mana dia menerima tanggung jawab. Dia menerima sebuah job. Dia dipersiapkan bertahun-tahun. Hingga detik ini kurang lebih 37 sampai 40 tahun masanya. Eleazar menanti promosinya dari Tuhan. Itu 37 sampai 40 tahun. Sebelum dia menerima jabatan dari sebuah job. Ini adalah salah satu job yang paling tinggi tingkat tanggung jawab dan stresnya. High priest, the high priest atau imam besar. Dia harus dididik oleh Allahnya.
di balik layar 37 years. 37 tahun. Jangan tergesa-gesa untuk berhasil. Coba bayangin ya, ini salah satu tugas yang paling tinggi tanggung jawab dan stresnya di dalam negara Israel saat itu. Saya ajak kita sekarang lihat ya, sekarang kita tahu Eleazar itu anaknya siapa? Harun. Sekarang sampai mana nih? 26 atau 25 tadi? Sekarang 26 ya? Oke, balik 25 aja. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Matilah papanya Eleazar. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. By the way, Musa itu siapanya Eleazar? Do you realize he was his uncle? Musa itu kan adiknya Harun. Itu adiknya Harun. Jadi kalau dalam bahasa Tionghoa, Chinese, berarti dia panggil Musa susu. Anak Musa yang kawin sama Sipora itu, anak yang gak disunat itu loh. Yang ketika Tuhan dikatakan di ayat Alkitab yang seringkali dijadikan salah pengertian, Tuhan mau membunuh Musa, padahal artinya bukan dibunuh. Kita terlalu banyak lihat movie soalnya. Kata bunuh jadi negatif sekali. Maksudnya Tuhan mau cabut dan hentikan masa hidupnya. Karena dia gak sunat anaknya itu loh. Berarti Musa kan punya anak. Jadi kalau Musa punya anak, panggil Harun apa? Kalau dalam bahasa Tionghoanya, ape. Nah ini sedikit masuk. Supaya membuat lebih realistik gitu ya. Ternyata mereka ini bersaudara. Musa itu angkelnya, omnya. Turunlah Musa dengan Eleazar ponakannya dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bayangin, jadi Eleazar ini gak gampang. Sudah turun kan? Harusnya kan dirayakan dia wisuda. Tunggu 37-40 tahun loh. Dia jadi imam besar loh. Gak ada perayaan. 30 hari ke depan, perkabungan. Mereka masih ingat Harun. Bayangin rasanya. Jadi Yosua lebih gampang. Yosua bukan siapa-siapanya Musa. Yosua hanya anak rohaninya. Sehingga ketika Musa mati, Tuhan tinggal ngomong sama Yosua secara pribadi. Hambaku Musa udah mati. Aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Langsung mereka merayakannya. Hidup Yosua. Ini Harun. Mereka meratapi. Loh, mau ditanya perasaannya Eleazar gimana? Sampai kapanpun di bawah bayang-bayang papa loh. Betapa legendarisnya Harun. Coba saya jelaskan gimana Allah membentuk seorang Eleazar. Kalau saya nggak bahas gini, kan nggak muncul dalam benak kita, betul? Kita baca ini biasa saja. Eleazar siapa? Kita lebih tahu yang klise atau yang klasik sekali. Musa, Harun contohnya. Izinkan saya, let me preach on an underdog. Izinkan saya berkhotbah mengajarkan seorang pupuk bawang. Berapa banyak di antara kita merasa kita adalah pupuk bawang? Saya ajarkan kepada kita ini, supaya kita bisa mengerti. Oke, sekarang mari kita sedikit memancing imajinasi dengan referensi Alkitab kanan kiri, sana sini, oke? Eleazar dididik Tuhan dengan cara gimana? Eleazar ini anaknya Harun. Harun punya berapa anak? Ini sedikit Bible study dengan saya, ya. Baca Alkitab. Saya bisa begini bukan karena saya sekolah teologi ya, sekolah Alkitab. Nggak diajarkan di sekolah saya. Ini harus nyelidiki Alkitab sendiri. Baca firman tiap hari. Dia punya beberapa saudara. Bahkan dia bukan lautah. Eleazar bukan lautah. Kokonya yang pertama dan kedua namanya Nadab dan Abihu. Dua-dua jadi barbeque. Tahu ceritanya enggak? Nadab, Abihu, Itamar, dan Eleazar. 4 bersaudara cowok semua. Nadab, Abihu pilihan pertama.
Maksud saya mereka jadi barbeque adalah suatu hari mereka suka membuat semua cewek-cewek muda di sekeliling mereka, wow, orang itu berkarisma, wow, dia dipakai Tuhan luar biasa, doanya sangat-sangat manjur sekali. Dia pakai api palsu di mezbah Allah. Karena dia berdoa kepinginnya bisa seperti Elia gitu loh, turun api dari surga, api gak turun-turun, dinyalain dari bawah, main magic showan. Tapi Tuhan tahu, waktu dia taruh mezbahnya, dia mau membuat semuanya kagum, dia buat trik-trik pelayanan. Zaman ini orang masih lakukan itu kok. Relevansinya apa buat kita? Api yang palsu. Karena mereka pakai api palsu, Tuhan marah karena tidak menghormati kekudusan Allah di tengah-tengah umatnya. Tuhan berkata, apa-apaan ini semua sandiwara. Maka Tuhan mengekspos, menelanjangi kepalsuan mereka dengan cara menghanguskan mereka dengan api mereka sendiri. Mereka mati. Mereka bermain dengan api, hangus pelayanannya. Hari ini masih ada kok orang gitu dalam pelayanan. Doain orang didorong biar cepat jatuh gitu. Semua orang tepuk tangan. Wow, luar biasa. Sebenarnya semua di Alkitab itu ada relevannya hari ini. Kalau kita bisa pakai aplikasi firman Allah, pakai aplikasi Roh Kudus, kita mengerti. Zaman dulu sekarang selamanya gagak tetap hitam. Gak pernah gagak jadi putih, itu namanya burung dara. Yang maksudnya bukan burung dara, itu namanya burung merpati. Sampai kapanpun cerita di perjanjian lama purbakala, zaman belum ada teknologi seperti hari ini pun, dengan hari ini manusia punya hati gak berubah, teknologi aja yang bertambah. Ada orang juga yang bisa begitu kan? Bisa khotbah dibikin, dibuat, khotbah dirancang, tapi sebelum khotbah minum dulu cap tikus. Di pulau tertentu di Indonesia itu terjadi. Dan Tuhan gak senang dengan pendeta dua muka. Tuhan tidak mau kita mempersiapkan pelayanan. Tuhan mau kita mempersiapkan hati dan hidup. Pelayanan harus dari hidup. Itulah cerita hikmat yang kita bisa ambil dari Nadab dan Abihu. Bayangin, si Titi atau si adiknya melihat kepalsuan koko-kokonya. Di rumah lu gak kayak gitu kok. Gak seperti kalau di atas panggung kok. Lu gak gitu kok seperti. Saya gak berkata begini menjadi tuduhan buat kita yang melayani. Kita gak ada yang sempurna. Yang paling kelihatan kelemahan kita ya keluarga kita. Gak sempurna sama munafik lain loh. Petrus pun pernah munafik. Ditegur, dia nangis. Ditegur sama Paulus, dia bertobat. Munafik pun ada first degree, second degree. Jangan pernah first degree munafik. Munafik berencana itu gak boleh. Itu seperti pembunuhan berencana. Lebih baik pembunuhan tidak berencana. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangin sebagai Titi, sebagai adik, dia ngeliat koko-kokonya, contohnya gitu. Kalau kita jadi Eleazar, udah kamir, udah kontaminasi. Kita udah merasa, pelayanan ya gitu. Saya pernah sekali coba bicara, membujuk seorang adik seorang yang full timer gereja, yang jadi pahit sama pelayanan di gereja karena lihat kokonya. Saya pernah bicara sama satu orang muda. Dia berkata, lihat kokoku. Dan dia memilih untuk lebih banyak ke arah ateis. Dia gak tahan ujian Eleazar. Berapa banyak kita melihat peers kita, justru kita jatuh bukan belajar. Eleazar memilih untuk belajar. Sebab dia berkata, sekalipun kami berhubungan daging dan darah, hati itu pilihan masing-masing saudara. Hati tidak bisa kena bahkan dengan papa mama. Hati itu berdiri sendiri mandiri di hadapan tahta Maha Suci. Eleazar menempatkan diri, dia berkata, aku tidak mau jadi seperti itu. Sedikit memberikan cerita Eleazar ini akhirnya gimana ya, supaya lebih interesting, supaya Anda tahu. Tahu nggak, Eleazar ini berakhir dengan baik. Jikalau Harun ada cacatnya, sekalipun dia besar-besar juga celahnya, Eleazar nggak bercacat celah loh. Eleazar inilah sosok pendeta di balik Yosua loh. Musa sama Harun gak masuk ke Kanaan, Eleazar ini masuk sama Yosua. Berarti Eleazar ini anak muda,
Bukan generasi yang memberontak yang harus mati di padang gurun 40 tahun. Tapi Eleazar itu masuk bersama dengan Yosua. Dialah sosok pendeta di balik sang panglima perang besar itu Yosua. Yang menghentikan matahari. Kok bisa punya iman kayak gitu, proyeknya gede-gede. Sosok pendeta di balik konglomerat iman namanya Yosua. Konglomerat perang namanya Yosua itu adalah seorang Eleazar. Matinya pun kurang lebih bareng. Dikuburnya pun di pegunungan Efraim. Yosua 24. Judulnya pun di Alkitab kita, di Lembaga Alkitab Indonesia pun memberitahu judulnya, mereka bisa melihat tak terpisah. Ditulis Yosua dan Eleazar mati. Matinya pun dibarengin. Eleazar is one top guy, one underdog. Pupuk bawang. Ini saya sebut sebagai seorang yang underrated in the eyes of men. Ini orang yang ratingnya di bawah di mata manusia. Ratingnya di mata Allah harusnya jauh lebih tinggi daripada yang sudah ada di mata manusia. Ada orang yang seperti itu. Lebih diremehkan. Padahal di mata Allah dia ditinggikan. Manusia itu agak juling. Kita ini loh semua. Ada orang tertentu di mata Tuhan biasa saja kita terlalu tinggikan. Makanya saya harus hati-hati dengan pujian manusia. Jangan-jangan saya overrated. Itulah sebabnya Alkitab berkata, rendahlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan oleh Dia, bukan oleh manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah nilai dirimu sendiri dan diriku sendiri terlalu murah atau terlalu mahal. Selalu berkaca sama firman, tanya sama Roh Kudus, aku gimana sekarang? Sebab ada firman juga berkata, Paulus mengakui, kalau dulu aku menilai segala sesuatu menurut penilaian manusiawiku, bahkan Kristus pun tak luput aku nilai secara manusiawi. Hari ini aku bertobat, aku menilai segala sesuatu melalui Kristus. Never think too expensively of you. Never think too cheaply of yourself. Just think what Christ wants you to think. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bawa Anda sedikit masuk dalam saat teduh saya sekarang. Nyelam sama saya ya. Menyelam sedikit. Jadi kita sekarang sudah tahu Eleazar itu, dia adalah seorang hamba Tuhan yang finished well. Berakhir dengan sempurna. Padahal kalau kita lihat pendidikannya kayak gitu loh. Nadab Abihu saudaranya mungkin gak ada apa-apanya, karena dia kan cuma koko-kokonya. Coba sekarang kita lihat dia belajar apa dari papa dan tantenya. Musa punya 2 saudara. Salah satu saudaranya itu berjasa dalam hidup Musa, yang menyelamatkan dia dari pembantaian dengan menawarkan kepada seorang, waktu ditemukan oleh putri Firaun, dia menawarkan diri untuk menemukan seorang pembantu yang membantu menyusui. Ternyata mamanya sendiri. Saudari itu yang ada di pinggir sungai ketika putri Firaun sedang mandi dan menemukan bayi Musa adalah Miriam. Dan Eleazar ini tidak lama yang lalu barusan sama papinya, sama omnya kuburin Miriam sebelum di Gunung Hor. Dia di Kadesh. Miriam mati di Kadesh. Lalu mereka berangkat dari Kadesh ke Gunung Hor. Di Gunung Hor lah papinya mati. Dia baru kuburkan tantenya. Apa cerita di balik tante dan papinya? Suatu hari, ini anggaplah skenario gereja. Semua di perjanjian lama itu kita bisa pikirkan dalam kondisi sekarang. Coba bayangin ya, ini sebuah organisasi besar, 3 juta umat. Lalu tiba-tiba papinya sendiri dengan tantenya kong kali kong koalisi. Seperti zaman politik sekarang, bergandeng tangan bersama-sama. Lalu koalisi untuk merubuhkan omnya sendiri Musa. Pernah Miriam dan Harun memberontak sama Musa, ingat? Kenapa kamu meninggikan diri? Emangnya lu doang yang dipanggil jadi pendeta? Kita juga bisa. Harun ini apa? Imam besar loh. Dia ahli dalam membagikan roti rohani. Dia bisa berkhotbah. Miriam memimpin pujian yang sangat berkarisma dengan rebana. Jangan lihat rebana zaman itu adalah alat canggih. Belum ada elektronik, jadi tak-tok itu luar biasa. Dan dia berkata, kita bisa sendiri tanpa kamu Musa. Bayangin, itu terjadinya gak semalam. Untuk sebuah pemberontakan terjadi, perlu tetesan air kebencian yang secara konstan menetes. Paling tidak di meja makan rumah ngerasani. Dan anak kecil namanya Eleazar dengar si papanya sendiri ngerasani omnya. Bicara di balik omnya.
Lalu mereka kumpul, ada rapat gelap. Lalu bicara jelek-jelekin si Om Musa. Eleazar mendengar. Kalau saya jadi Eleazar, kalau kita jadi Eleazar, kita ikut pahit. Eleazar tidak. He was a student of the Holy Spirit. Dia gak benci loh ya. Buktinya dia menguburkan Miriam loh. Dia menguburkan papinya sendiri, papanya sendiri. Ini adalah anak yang syausun, ini adalah anak yang berbakti, bukan malin kundang. Tidak pernah ada cerita Eleazar, perahunya terbalik, nungklep. Lalu jadi batu. Nyungsep maksudnya. Ini orang, tapi dia, saya bisa bayangkan. Waktu saya baca ini saat teduh saya, Roh Kudus seperti dengungkan di hati saya, suara hati Elisa ketika di meja makan mendengar papinya dan tantenya kepahitan sama omnya. Waktu doa makan, saya bisa rasakan hati Eleazar. Roh Kudus seperti dengungkan hatinya begini. Ya Tuhan, sebelum ku santap makanan ini, kuduskan kupingku. Ya Tuhan, dia berdoa dengan Tuhannya papanya. Tapi dia punya hubungan dan jalur sendiri. Ya Tuhan, aku berdoa, beriku hikmat. Semua ini adalah urusan di luar kendaliku. Apa yang mereka bicarakan tidak berkenaan denganku. Karena yang mereka bicarakan itu di taraf ortu atau orang tua. Saya anak kecil, anak muda, sekia, tidak boleh ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ada ayatnya bukan? Berpikirlah sesuai dengan takaran imanmu. Jangan berpikir lebih daripada yang sesuai dengan takaranmu. Selalu berpikir lebih tinggi untuk orang lain daripada dirimu sendiri. Dia berdoa, ini semua urusan orang tua di dunia, papa, mama, om, tantenya. Ini bukan wewenangnya. Dan dia berdoa di meja makannya, murnikan hatiku untuk tidak ikut-ikut berpolitik. Mau tahu nggak Eleazar ini? Nantinya dia turun sama omnya yang dijelek-jelekkan di rumahnya. Dan ceritanya kita tahu. Kita cuma tahu ceritanya pada waktu Tuhan in action. Miriam dapat kusta, bukan? Ingat? Lalu Harun mohon-mohon sama Musa. Musa. Tadinya Harun ini menganggap dia koko. Tapi dia sekarang melihat wibawa Musa dari Allah. Allah berbicara muka dengan muka. Tidak seperti dengan Nabi, dengan teka-teki. Dia bicara seperti sahabat dengan Musa. Harun ketakutan, berubah panggilannya. Bukan dek. Bukan panggil nama. Panggilnya mungkin Pastor Musa. Padahal secara usia, kokonya. Disitulah dalam hadirat Allah, sang koko mengerti posisinya. Di mata Allah, adiknya lebih tinggi dari kokonya. Di sanalah dia mengaku dan minta maaf. Dan minta sama Musa adiknya untuk doain cecenya. Tolong sembuhkan dari kusta. Maka Miriam disuruh keluar dari perkemahan untuk diisolasi. Dan dia sembuh sendiri oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia gak jadi mati, kembali ke perkemahan. Anda tahu ceritanya itu? Tapi coba bayangin, gak mungkin tiba-tiba kong kali kong langsung benci. Itu sudah ada konspirasi. Dan selalu di meja makan. Ini anak melalui ini semua. Luar biasa ya. Betapa hebatnya Eleazar ini. Jangan pernah anggap dia itu seperti figuran. Kalau saya renungkan hidupnya, my goodness. He was a survivor. He survived. Bisa-bisa dia lebih gede dari Harun. Harun kena tekanan sedikit, langsung bikin lembu emas. Eleazar tekanannya langsung papanya, bukan tetangganya. Tetap tunduk, hormati orang tua. Perintah Allah yang dari omnya diterima di Gunung Sinai, dilakukan oleh dia. Hormati orang tuanya supaya lanjut umurnya. Dia tetap kubur Miriam. Respect, tidak pernah kurang ajar sama papanya, tetap cinta. Dari semua anaknya yang bisa dipegang papanya, si Eleazar. Nadab Abihu sudah hangus, sudah mati. Oke, mungkin ya. Siapa tadi? Nadab Abihu. Dia belajar dari Nadab dan Abihu. Lalu dia juga belajar dari siapa lagi? Dari papanya Harun dan Miriam. Lalu waktu dia turun dengan Musa itu saya kagum. Waktu saya baca ayat itu saya gemetar. Saya berkata, wow. Turunlah Musa dan Eleazar. Oh, luar biasa orang ini profesionalnya. Ini orang hebat Bapak Ibu Saudara.
Karena itu saya sedikit memberikan pesan singkat, pesan sampingan di sini. Kalau Anda mau dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar, belajarlah dari keluarga Anda di kanan kiri Anda. Yang baik, yang jelek maupun yang sempurna. Belajarlah. Be a student of the Holy Spirit. Belajarlah dari ommu. Belajarlah dari tantemu. Dari papamu, dari mamamu. Dari papa mama kita. Dari saudara-saudara kita. Baik yang baik pengaruhnya, baik yang buruk pengaruhnya. Learn from them. Setiap orang yang Tuhan taruh berhubungan dengan saudara dan saya, keluarga contohnya, adalah sekolah Roh Kudus. Tapi tetap pada jalur yang Tuhan telah gariskan dalam hidupmu, dalam hatimu. Jangan menyimpang ke kanan kiri, supaya berhasil apa yang kau lakukan. Supaya beruntung. Belajar juga dari keluarga Tuhan. Belajar dari pendeta kita. Belajar dari rekan-rekan pelayanan kita. Belajar dari anak buah pelayanan kita. Belajar dari atasan kita dalam pelayanan. Learn. Semua orang yang berkenaan dengan kita adalah persiapan untuk masa depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajarlah jangan hanya dari kelebihan seseorang. Belajar juga dari kekurangannya. Seperti ini. Seperti Eleazar. Itulah persiapan Allah. Selama puluhan tahun Tuhan menempa hambanya hingga dia suatu hari siap menerima jabatan yang paling mulia, paling memuaskan batin, dan paling besar tantangan stresnya. Tuhan siapkan dia. Luar biasa. Dan nantinya Eleazar juga luar biasa rendah hati. Ketika Musa mati, dikira nanti yang gantiin adalah anak Siporah. Mestinya kan turun keluarga sendiri. Enggak tuh. Eleazar melayani. Padahal Eleazar adalah, kalau ini sebuah kerajaan, Eleazar harusnya adalah heir to the throne. Anak Musa mungkin gak terdengar. Dia ponakan, lebih dekat dengan Musa. Ujung-ujungnya jatuh pucuk pimpinannya oleh pilihan Allah dan Musa ke Yosua, anak rohaninya. Saya kira Eleazar berkata, gak mau aku pindah ke Midian saja. Aku pindah ke negara sebelah. Aku bisa jadi imam dengan fasilitas yang luar biasa. Dia tetap tinggal dan melayani pilihan angkelnya yang tidak jatuh ke ponakan atau darah dagingnya sendiri. Dijatuhkan kepada seorang Yosua. Dia jadi asistennya Yosua, mendukung suksesnya, tim suksesnya Yosua sampai akhir hayatnya. Luar biasa ini Eleazar. Saya sangat kagum juga dengan timnya Billy Graham. Tim Billy Graham malah kebalikannya. Skenario keluarga atau tidak keluarga itu bukan masalah, tapi masalah hati picik atau tidak. Franklin Graham adalah seorang pemberontak di masa mudanya, ngedrak. Billy Graham, kurang apanya? Hamba Tuhan kok bisa sesempurna itu ya? Ini luar biasa nih. Ini adalah pendeta semiliar jemaat. Itulah julukan beliau di dunia ini. Sekarang berusia 90 lebih, sudah duda. Istrinya terlebih dahulu dipanggil Tuhan masuk ke sorga. Franklin Graham, lancai. Ini anak buangan ini sudah. Bukan papanya kurang sayang. Ini memang adalah sindrom anak-anak pengkhotbah. Apa yang terjadi? Di bawahnya dia, itu ada timnya yang solid. Yang bisa berkhotbah seperti Billy Graham. Yang bisa menyanyi ada siapa-siapa itu orang-orang yang menua bersama-sama dengan Billy Graham. Fotografernya itu satu. Istilahnya Billy Graham punya tim itu awet sampai akhirnya. Ini orang-orang yang sama-sama dari muda dengan Billy Graham. Dan bertambah timnya memang, tapi tim intinya tetap sama. Dan mereka menua bersamaan bergandeng tangan, ubanan. Suatu hari Billy Graham mendengar suara dari Tuhan. Anaknya harus lanjutkan ministrinya. Billy Graham Evangelistic Association dilanjutkan dengan Franklin Graham. Semua timnya langsung respect sama Franklin. Kalau saya jadi timnya, lu tiba-tiba gak tahu dari mana muncul gitu saja. Kan mestinya saya. Harusnya kita punya sindrom Yoab atau Abner, panglima-panglima perang Daud dan Saul itu. Lu siapa Absalom?
Daud hanya berkata, tangkap Absalom. Jangan apa-apain dia. Ketika semua tentaranya sudah melihat Absalom sudah bergantung di atas pohon. Karena apa? Karena rambutnya yang indah tersebut, yang kalau dipotong itu bisa berapa gram, itu dia tergantung-gantung di pohon. Semua Kopassusnya Daud tidak berani apa-apa. Yoab datang dengan gampangnya. Kenapa kalian biarin? Ini dasar memang anak buangan, kurang ajar sama papanya. Lu sama gua lebih layak tata. Yup. Dibunuh. No respect for David. Itu sindrom Yoab dan Abner. Dan Eleazar. Dan ini luar biasa. Kayak seperti Billy Graham tadi yang saya ceritakan. Franklin Graham didukung seluruh timnya. Layaknya mendukung Billy Graham sendiri. Saya lihat di Taiwan aja gak bisa terjadi. Saya lihat beberapa pastor-pastor yang sangat-sangat senior. Ketika turunkan ingin, dia tahu panggilan Tuhan adalah kepada anaknya. Ini bukan karena dipaksa, memang karunia. Tapi sekelilingnya tidak bisa terima. You kami respect. Anak, no. Gak semua orang bisa seperti itu. Luar biasa. Tapi akhirnya memang Franklin membuktikan dirinya. Franklin Graham memimpin yang namanya Samaritan Purse. Itu dia yang founding, dia yang mendirikan. Kalau papanya kuat di penginjilan, anaknya, putranya ini kuat di dalam sentuhan kasih. Tapi pernah lihat Franklin khotbah enggak? Pernah sekali saya di Taiwan. Waktu ketemu dengan koordinator daripada pelayanan Billy Graham Ministry. Saya kenalan secara pribadi. Franklin mau datang. Dia khotbah di Taiwan. Itu urapan papanya kelihatan itu bukan karena dikatrol oleh ayah sendiri. Itu memang panggilan pilihan roh Allah. Dia berkhotbah. Itu satu stadion isi puluhan ribu orang. Gak tahu 40 ribu kali. Masih ada stadion B, C, dan D. Overflow-nya itu stadion. Saya di sana menggos 5 tahun ke Taiwan. Cuman isi satu stadion. Memang ini pilihannya anggurnya anggur tua. Kelihatan sekali. Dan itu overflow-nya stadion. Dan di live streaming ke gereja-gereja. Luar biasa, orang yang bertobat luar biasa. Di Jepang juga sama. Tapi malah sekarang turun ke cucunya saya dengar. Billy Graham punya ministry. Puji Tuhan. Timnya berhati besar. Memberi kesempatan pada anak muda ini. Benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya. Dan memang akhirnya harus membuktikan memang punya karunia. Bukan karena katrolan. Ngerti maksud saya kenapa Eleazar ini berhati besar? Dia bisa melihat Yosua punya karunia. Dan karunia untuk memimpin masuk ke tanah perjanjian. Bukan dia. Kalau Anda punya perusahaan, persiapkan anak Anda. Kalau memang anak Anda dipilih Tuhan, berdoa. Saya pernah baca buku Forbes atau apa saya lupa. Ada beberapa tipe konglomerat. Ada konglomerat yang masih kaku dan kuno, tapi karena mereka percaya dan mereka ada yang percaya Tuhan, saya tahu. Tapi karena mereka telah mempersiapkan dengan baik, seperti kekakuan, seperti teologi mereka, seperti konsep prinsip mereka bahwa harus turun ke darah dan daging, mereka persiapkan. Jadi loh, turun temurun. Terus saya baca beberapa cerita mereka perusahaan A dan B dan C turun dan lebih hebat, lebih lihai, lebih luar biasa di bawah. Luar biasa. Tapi ada juga konglomerat yang lain punya perusahaan yang menggila luar biasa, yang percaya anaknya diberitahu, dia tidak mau. Dia nggak mau melanjutkan perusahaan papanya, karena dia merasa papanya juga setuju. Gak tentu anakku akan punya garis hidup yang sama. Gak tentu. Personal wealth atau harta pribadi, harta keluarga itu beda dengan korporat atau company. Jadi dia atur demikian rupa sehingga share-share-nya segalanya turun tetap ke anak, tapi setirnya dia tetap bukan anak. Contohnya ada satu chain hotel tertentu, salah satu beberapa hotel-hotel besar yang hari ini sudah nama hotel-hotel yang kita sudah merem tahu itu hotel apa. Itu turunnya di bawahnya, yang CEO-nya bukan anaknya. Satu-satu. Whatever it is. Kalau Anda punya perusahaan, Anda mau di prinsip A atau prinsip B, Anda harus berdoa dulu. Penerus Anda, baik itu darah daging atau adalah anak didik, pastikan mereka belajar dulu dari Nadab Abihu mereka. Belajar dulu dari Harun dan Miriam mereka. Belajar dulu dan supaya mereka bisa bekerja sama suatu hari dengan Yosua dan Kaleb mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa nangkap ini? Bisa nangkap ini?
Saya mau ajarkan tentang tangganya sukses itu bagi Eliezer 37 tahun. Sabar, sabar, sabar. Ini yang saya tangkap waktu tadi pagi hari. Agak dalam sedikit saya ajak Anda sedikit berenang di dalam cerita-cerita di dalam Alkitab. Tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah. Musa mendengar dari Allah, Yosua lah penggantimu, bukan ponakanmu. Maka apa yang terjadi setelah itu adalah dia mempersiapkan Yosua. Tapi sebenarnya Allah sudah terlebih dahulu mempersiapkan ponakannya. Ini luar biasa. Saya kagum dengan Eliezer. Saya angkat topi saya. Ini orang besar hati. Sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah memberikan nasihat palsu kepada Yosua. Dia tidak pernah melihat Yosua sebagai saingan. Dia respect Yosua. Dialah sosok pendeta di balik Yosua. Ada 2 poin sederhana saya bagikan dengan Anda. Tidak lama lagi saya akan selesai untuk menyampaikan firman, sebab saat teduh saya sudah selesai. Anda mau dengar lebih lanjut? Tunggu saat teduh saya besok pagi. Tulis poinnya. 1, jangan tergesa-gesa. Ini untuk Anda ya, ini untuk Anda. Ini sekarang saya akan dari cerita. Yang ini adalah poin yang bisa Anda aplikasikan untuk hidup Anda sehari-hari. 1, jangan tergesa-gesa untuk sebuah promosi, apalagi pindah. Sebab mungkin Tuhan masih ingin memakai Anda di posisi Anda yang sekarang. Bahasa Surabaya bawa ke susure. Aku mau promosi, segera. Masa aku terus sekretaris, kapan jadi bosnya? Nah, mungkin Tuhan masih mau pakai Anda sebagai sekretaris. Aku mau kaya. Kalau nggak konglomerat sekarang, mungkin Tuhan mau Anda sekarang jadi middle class. Jangan tergesa-gesa. Kayak Eliezer itu. Jangan tergesa-gesa untuk sebuah promosi dari Allah. Kalau Anda memaksa untuk memperoleh sesuatu yang belum layak Anda terima, atau Anda belum siap, bisa-bisa apa yang sudah ada pada Anda melayang. Segala yang ada pun akhirnya lenyap. Anda mempertaruhkan segalanya. Saya berkali-kali ditegur Tuhan soal ini, karena saya itu hatinya sangat cepat sekali, kalau Anda tahu. Saya hatinya itu sangat cepat sekali. Jadi saya kepinginnya langsung, dek gitu. Tapi Tuhan berkata sama saya, aku masih mau pakai kamu di posisimu. Di posisi sekarang ini. Saya sih inginnya langsung meraih dunia. Langsung menjangkau semuanya. Langsung besar gitu loh. Tapi Tuhan berkata pada saya, mungkin siapa tahu aku masih mau memakaimu di posisimu sekarang. Kalau kau memaksakan diri, belum siap, apalagi belum layak untuk sesuatu, bisa-bisa kau mempertaruhkan segalanya tak perlu. Semua yang kau sudah miliki dan raih bisa lenyap dalam sekejap semalam. Itu cerita orang yang punya angsa bertelur emas, dipotong saja, potong bebek angsa dikuali. Besok tidak ada emas lagi. Don't do that. God has timing. Tuhan punya timing. Jadi jangan tergesa-gesa untuk sebuah promosi ya. Apalagi pindah. Dalam dunia gereja, ini aplikasikan prinsip ini bukan hanya dalam pelayanan, seperti yang saya tadi ceritakan itu loh. Ya kan? Bicara tentang warisan turun-temurun, ternyata dalam perusahaan juga sama kok. Suatu hari Anda juga akan memikirkan. Pikirkan baik-baik. Pikiran itu harus jangka panjang. Jadi nggak cuma dalam gereja pendeta gembalanya senior nanti turun siapa. Pikiran kok kayak begitu, sudahlah. Yang kayak begitu pikirannya itu malah justru nggak perlu menurut saya sih. Itu malah justru nanti akhirnya di luar sana perang, malu-maluin saja. Tapi ternyata nggak cuma di gereja loh, perusahaan juga harus mikirin. Kalau Anda punya perusahaan sendiri, jangan pernah tergesa-gesa inginnya kerja sendiri. Kapan aku berhenti kerja sama orang? Memang Tuhan mungkin sekarang masih mau pakai Anda bekerja untuk orang lain. Jangan tergesa-gesa, punya perusahaan itu nggak gampang. Saya nggak ngomong gini sebagai pecundang. Saya nggak ngomong gini mengajari Anda untuk menjadi penakut atau saya kalau ngomong begini bisa disalah ngerti. Oh itu pikiran yang terkutuk, pikiran kerdil itu. Apalagi kalau dicemplungi habis ini masuk motivator, motivasi. Ayo cepat, beli rumah tanpa hutang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini suara sehat sudah tidak lagi menarik. Karena itu saya tetap harus menyuarakan kesehatan kerajaan sorga. Karena saya gembala, saya bukan penginjil, saya gembala. Seperti tadi diperkenalkan, welcome home gembalanya. Saya senang sekali, saya datang sebagai gembala. Suara sehat, not appealing.
Orang lebih suka yang ras yang kayak gitu, ras. Waktu saya buka koran gitu aja, lihat yang ini bukan yang itu ya, yang apa kan banyak di koran yang ini begitu. Saya lihat itu ketawa, dunia ini mau dibodohi. Mau sukses, ngerangkak selangkah demi selangkah dengan firman Allah. Sukses itu nanti turun-temurun, bro. Mau sukses itu. Aku percaya kasih karunia, masa saya nggak percaya kuasa kesembuhan, mujizat. Saya percaya lonjakan. Saya percaya. Tapi saya punya iman, juga punya tapak kaki namanya ketekunan. Amin Bapak Ibu. Saya mau ajarkan pada Anda bahwa semua yang saya ajarkan ini semuanya berguna. Jadi jangan pernah ada berkata, kapan gua akan berhenti kejar sama orang punya perusahaan. Nanti mikir tuh. Saya baru tidak lama lalu bicara dengan seseorang yang punya perusahaan yang mau tutup, diam-diam perusahaan mau ditutup. Jalan loh mau ditutup. Karena apa? Karena mau kesempatan yang lebih besar. Saya bilang jangan. Saya nggak bisa memutuskan untuk orang lain. Saya hanya menghimbau agar dia jangan lakukan itu. Kenapa nggak diturunkan ke anaknya suatu hari? Suatu usaha dirintis dari sejak muda ditutup gitu aja. Karena sekarang semua orang seperti kesebelasan mengejar satu bola. Lagi tren di apa? Sekarang ini anginnya lagi ke arah mana? Dibuang apa yang sudah dierami dia puluhan tahun. Saya bilang don't do that. Jangan tergesa-gesa. Kepingin mengejar sesuatu yang kau tak tahu itu apa. Jangan-jangan apa yang sudah ada nanti lenyap, itu pun naas. Anda menoleh, hilang semuanya apa yang sudah ada padamu pun melayang. Saya tidak berkata begini, ngajari Anda jadi pecundang, pengecut, penakut. No, Anda mau bicara iman sama saya? Ayo. Sini tunjukkan imanmu. Imanku akan saya double lebih gede dari imanmu. Ayo. Saya nggak takut, jangan bicara sama saya soal saya jadi penakut. Come show me your faith. Saya nggak ngomong ini, nggak ngibul. Saya sudah buktiin bertahun-tahun di gereja Mount Sharon. Dan saya ngomong begini juga bukan untuk membanggakan diri. Ayo saya ajak semua iman Anda taruh di atas meja. Imanku sedikit lebih gede dari semua iman Anda dikumpulin jadi satu. Justru kalau saya bicara pengajaran gini keluar dari mulut seseorang yang takut mencoba, tidak pernah ada gebrakan, jangan dengarkan. Saya banyak gebrakan. Dengarkan nasihat sehat. Please listen. Saya banyak terobosan. Melakukan perkara-perkara yang gila di pikiran banyak orang. Tapi sekarang juga justru dari mulut yang dari hidup seperti ini. Keluar mulut nasihat yang sehat. Listen. Ini pengajaran akhir zaman yang ditolak. Listen up. Amin. Tangkap ini. Jangan tergesa-gesa untuk sebuah promosi. Nikmati posisimu sekarang. Rumahku masih kontrak. Nikmati, hiasi, dekorasi. Jangan banyak uang, habis ratusan juta untuk dekorasinya. Kalau memang kontraknya aja cuma puluhan juta istilahnya gitu. Tapi nikmatilah rumah kontrakan itu. Kontrakan ini gitu, tiba-tiba diludahi itu. Jangan. Anda masih tinggal di sana 2 tahun soalnya. Nikmati seolah-olah rumahmu sendiri. Suatu hari kalau Anda bisa jaga rumah orang lain, Anda akan masuk ke rumah yang tidak Anda bangun. Anda akan nikmati, Anda akan miliki. Benar, jika kau bisa dipercaya dengan uang orang, kata Tuhan, tentang mamon yang tidak jujur, maka Tuhan bisa mempercayakan harta sesungguhnya kepadamu. Pegang itu. Ini kamar hotel. Hotel ini sudah, terakhir ini mau check out ini. Kacanya dipecah. Kasih sepatu temboknya. Pipis gak disiram. Lu gak tahu nanti mungkin mama yang akan pakai kamar itu berikutnya. Kalau Anda bisa dipercaya dengan hotel orang, suatu hari Anda akan punya sesuatu yang tidak Anda usahakan. Amin. Nikmati rumah kontramu. Sambil nyicil tentunya, jangan pakai uang itu semuanya, kalau bisa dipakai untuk down payment, untuk sesuatu yang lebih hak milik. Kenapa tidak? Harus jadi goal dong. Tapi jangan mengeluh. Jangan berkata, apa ini makanan mana? Aku lebih kepingin daging. No. Makanan mana itu nikmati, syukuri, doa sebelum makan dan tertawa sesudahnya berkata, terima kasih Tuhan kami gak mati hari ini. Anda masih kerja sama orang, nikmati. Jangan liatin muka bos setiap hari. Kapan gua akan bisa lepas dari orang ini? Kalian yang di office jangan begitu loh ya sama kita ya. Kalian mikir gitu, saya tahu kalian mikir apa ya. Jangan coba-coba sembunyikan, oke? Okay? Datang-datang masuk office, kok Philip lagi. Kapan gue bisa buka gereja sendiri? Buka, coba.
Dasar, ya. Banyak orang gitu, oh kapan aku jadi senior pastornya, kapan aku jadi gembala seniornya. Saya sampai hari ini posisi saya associate pastor my friend. Saya adalah wakil gembala. Dan saya berencana demikian, mau apa? Saya nggak keluar terus buat gereja kan? Emangnya saya nggak bisa khotbah? Emangnya saya nggak bisa tarik masa? No. Tuhan masih mau pakai saya di posisi saya sekarang. Why are you so rushy? Where are you going anyway? Mau kemana kita nih emangnya? Stay. And you will inherit the land. That's a wonderful promise, isn't it? Tinggallah di dalam keadaan pada waktu engkau dipanggil Tuhan. Tetaplah tinggal di negeri dan engkau akan memilikinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tergesa-gesa untuk sebuah promosi. Apalagi pindah. Kalau udah begini aku pindah, kalau udah begitu aku pindah. Tuhan masih mau memakai Anda di posisi Anda sekarang. Yang kedua, tulis ya. Yang kedua adalah, nanti saya mikir dulu apa. Miliki visi yang tinggi, tapi jangan berambisi. Oh, gimana ini? Miliki visi yang tinggi tapi jangan berambisi itu gimana? Oke, saya kasih ilustrasi aja. Saya paling suka sepanjang zaman satu tim basket. Setelah itu saya lihat boleh, nggak nonton nggak, tapi zaman itu saya harus menonton setiap game mereka di playoff atau apalagi di final, yaitu Chicago Bulls dan Michael Jordan-nya. Tahun-tahun 1990 sekian. Oke, mereka punya 5. Basket itu 5 lawan 5. Kami lebih ke satir ya daripada kesebelasan. 11 lawan 11. Enggak. Jangan terjadi perpecahan di rumah Allah karena olahraga. Tapi saya tetap percaya basket lebih superior. Ya sorry ya. Maaf ya. 5 lawan 5. Tim Chicago Bulls itu layaknya dewa zaman itu. Mereka punya 5 orang itu ada 3 jagonya. Itu sudah trionya luar biasa. Michael Jordan. Udah jangan bilang lah. Malah ada lagunya kalau wanna be like Mike. I wanna be like Mike. Semua orang, I wanna be like Mike gitu ya. I want to be like Michael Jordan. Semua orang itu jadi lagu saat itu. Oke? Michael Jordan. Yang kedua, Scottie Pippen. Dan yang ketiga ini banyak orang yang tahu nih, banyak cewek tergila-gila atau justru gila lihat dia. Dennis Rodman. Yang rambutnya selalu berwarna-warni. Oke? Yang keempat adalah nih jadi lupa nih, Luke Longley yang jadi center yang tinggi. Satu lagi siapa tuh, Frankie? Lupa saya. Scottie Pippen. Hah? Will Smith? Bukan lah. Ih, sana sepak bola lagi. Atau sepeda. Apa? Nggak tahu. Satu lagi siapa tuh? Hah? Ron Harper. Ya, Ron Harper. Ya, Scottie Pippen sudah. Ron Harper. Oke, 5. Oke, siapa yang nggak mau jadi Michael Jordan? Semua orang berambisi jadi dia. Semua orang mencoba stylenya. Gagal, nggak karuan. Kobe Bryant pertama kali masuk. Mencoba-coba kiranya seperti Michael Jordan berkali-kali turnover. Karena dia membuat kesalahan-kesalahan rookie atau kesalahan-kesalahan pemain baru. Siapa yang gak kepingin? Semua dibandingkan ke sana. LeBron James, wah kepinginnya. Semua orang maunya ke arah sana. Itu ambisi. Dan dari semua orang yang ke sana, paling berakhir ujungnya hanya satu Michael Jordan. Tidak ada kopinya lagi. Oke? Saya ingin Anda memperhatikan. Seorang yang bernama Tony Kukoc. Dia mendapat, orang gak tahu kalau saya bilang Tony Kukoc. Dia mendapatkan the Sixth Man Award. Dia adalah bench player atau pemain cadangan. Ketika playoff kalau main biasa, mereka bisa main terus-terusan gak apa-apa. Tapi karena itu sebuah musim, tidak bisa pemain utamanya main terus. Mereka tetap perlu pemain cadangan. Pemain cadangan harus bagus. Ada tim yang bagus kayak dewa 5-5-nya. Tapi pemain cadangannya betul-betul kelas RT. Ketika ganti orang, selalu mereka kalah padahal semuanya star. Sekarang pemain yang cadangannya luar biasa itu San Antonio Spurs. Biasa-biasa rata, tapi pemain cadangannya gila luar biasa. Oke, saya ingin Anda kembali ke zaman tahun 90 lebih. Miliki visi tinggi, tapi tidak berambisi. Tony Kukoc beserta dengan yang lainnya, semua punya visi yang tinggi, yaitu championship ring. Juara dunia basket, karena juara NBA itu juara dunia. Tapi mereka tidak berambisi, mereka tahu posisi. Tony Kukoc adalah pemain ke-6. Ganti dia yang masuk. Dan dia dapatkan award
Karena berkali-kali dia menyelamatkan permainan. Tak terkecuali sekali dia membuat seluruh tim itu menang championship lewat tembakannya. Mungkin dia punya menit tidak banyak. Tapi ketika dia bermain tidak melihat Michael Jordan. Dia main sebagai tim, aku tahu aku bisa berguna untuk tim ini. Kita semua memimpikan championship ring atau cincin kejuaraan. Dan akhirnya dia mendapatkan award namanya Six Man Award. Dia bukan the best man. Siapa gak mau jadi the best man? Dia the sixth man. Yaitu pemain ke-6. Basket itu mainnya 5. Dia disebut sebagai pemain ke-6 yang paling mutakhir. Salah satunya lagi pemain-pemain ke-7 dan 8 namanya Steve Kerr. Itu orang kelihatannya kalau dibanding dengan pemain-pemain basket yang lainnya itu pendek-pendek. Saya melihat sendiri satu game ketika semua tetangga Michael Jordan pun sudah menunggu supaya Tuhan turun tangan istilahnya. Itu Steve Kerr bawa bola dan saya lihat di situ, saya sudah berdiri di sofa saya. Saya berkata, kok Steve Kerr gitu ya. Tiba-tiba plus Chicago Bulls the champion. Dia menembak 3 poin. Steve Kerr diejek-ejek. Waktu saya di Kanada, saya cerita ada pemain-pemain jalanan menganggap Steve Kerr apa sekalinya. Pernah sekali ditantang berat, diadu 2 orang. Satu pemain jalanan orang hitam yang tinggi kayak Will Smith gitu ya kan, dengan Steve Kerr yang kelihatan culun gitu. Dihajar di jalanan sama Steve Kerr. Bukan diajar pukul-pukulan, basketnya dipermalukan sama seorang Steve Kerr. Never look down on the sixth man. Jangan pernah remehkan sixth man. Miliki visi yang tinggi. Visi kita satu, Tuhan, aku bisa seperti Jonathan. Aku tidak harus jadi seperti Ko ini, C ini, pastor itu, pastor ini. I can be useful for your glory. Let me be that sixth man. Jadikan aku orang ke-6 itu. Aku bisa jadi berguna di tanganmu. Visiku satu, pakai hidupku. Aku tidak berambisi jadi siapa. Terjadilah padaku seperti kata Maria, seperti firman-Mu. Dan aku tahu ujungnya aku akan membuat perubahan kekal dalam kehidupan orang-orang. Pakailah aku Tuhan, seperti Engkau memakai Eleazar. Mengakhiri perlombaan imanku dengan luar biasa dengan Tuhan. Aku tahu dunia kerajaan-Mu tidak sama dengan dunia yang kutinggali ini. Semuanya meruncing segitiga ke atas. Duniamu adalah karunia. Make me a gift for the world. Jadikan aku karunia bagi dunia ini. Kasih karuniamu rata, setiap orang dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Jangan lupa saya, pakailah hamba. Kalau Anda doa itu, Allah akan tersenyum di surga dan berkata, kirim semua urapan ke kepala orang itu. Mazmur 23, sehingga pialanya penuh melimpah. Sehingga dunia sekelilingnya seperti Jonathan akan minum dari kesaksiannya dan mengenal aku. Ada nggak six man di tempat ini? Kalau ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, itu visi kami. Jadikan kami terang-Mu. Ini visi kami yang tinggi. Terang bersinar di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Melalui kehidupan hamba, ini doa kami. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Mari kita sama-sama berserah diri. Serahkan padamu. Mari semua kita rindu untuk dipakainya lagi. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu Yesus. menjadi milik. Katakan dengan serius, ini visi kita, visi kita yang lebih tinggi ya ini. Jadikan kami terang. Ini visi kita yang tinggi, menjadi terang di kegelapan dunia sekeliling kita. Di tengah kegelapan
sesuatu di dalam roh saya barusan. Saya melihat kaca pecah retak dari atas ke bawah. Dari pinggir sebenarnya. Waktu kita menyanyi lagu ini barusan Roh Kudus membuat jelas untuk saya memanggil orang-orang yang memiliki broken dreams or broken visions. Broken dreams or broken visions. Ini bukan bicara tentang posisi orang itu di gereja pelayanan, bisa siapa saja. Kalau Anda sekarang berada di dalam sebuah kondisi broken dreams, ada satu mimpi, dua buah mimpimu yang hancur, atau broken visions, atau visi Anda akan hidup Anda. Aku sudah gak tahu Tuhan mau apa dengan aku. Aku sudah gak tahu lagi Tuhan. Aku udah gak rindu. Udah hilang kasih mula-mula itu. Aku udah gak tahu, sudah gak bisa, udah kabur. Hari ini lewat firman ini aku ditegur. Oh Tuhan, aku mesti rindu Engkau pakai lagi. Kalau itu Anda, saya tahu semua orang butuh doa. Semua orang pasti punya keperluan. Tapi khususnya yang kaca pecah itu ada beberapa. Dan kalau Anda itu orangnya, saya gak peduli Anda Kristen atau gak Kristen. Kalau Anda itu orangnya, saya mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Anda cepat maju bawa barang pribadi atau titipkan seseorang. Maka di sini akan ada the spirit of ministry. The Holy Spirit God, Allah Roh Kudus akan menjamah orang-orang di tempat ini dan memulihkan Anda dari dalam dulu. Dan Anda akan suatu hari melihat perubahan itu di luar Anda. Cepat maju ke sini. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan mungkin hubungan Anda retak, rumah tangga Anda kacau, pekerjaan Anda tidak berhasil. Ada di sini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, tolong gerahkan para pelayan Tuhan sekarang, ketua sel, ketua konektor, fasilitator, supervisor, tim leader, asisten-asisten daripada gembala. Ayo turun tangan berdoa semua. Lalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari Tuhan mengalir lewat tangan-tangan pelayan-pelayanmu. Lewat tangan-tangan pelayanmu. Alirkan urapan yang baru. Alirkan urapan yang baru. A new anointing. A new power to serve you. A new strength to bear. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku oh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ora mama mama ya sana la 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 ya sana. Allah Kudus, jamah hatiku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sembah dia, ora mama ya sana lama sembah dalam roh. Mari semua jemaat angkat tangan kita sembah Tuhan dalam roh kudus. Terjadi roh pelayanan di sini. Urapan yang baru, kuasa
Saya baru melihat dan tangkap ini dengan iman. Tuhan juga bicara lewat penglihatan. Persis di depan saya barusan lewat, kaca pecah dari atas retak tadi, tidak pecah. Tiba-tiba meledak pecah ketika kita berbahasa lidah. Dan ketika pecah, saya lihat jelas di depan mata saya tahu ini pesan Allah untuk kita semuanya. Uji, pegang yang baik. Itulah tujuan nubuatan. Untuk membangun iman. Waktu kaca itu pecah, piang, dia berubah pecahan serpian itu menjadi berlian-berlian yang paling indah. Saya melihat itu karat-karatnya itu gede-gede, itu berlian. Saya nggak pernah lihat gede-gede. Seperti kalau di pesta-pesta contohnya yang orang-orang kaya yang besar-besar itu nggak ada apa-apanya. Itu pecah piang. Itu jadi berlian ke atas semua kepala Anda. Nggak cuma di depan sini. Dari depan sini tadi saya lihat kaca itu pecah. Dan seperti berlian ke seluruh kepala setiap hadirin yang hari ini berkebaktian di sini. Oh my goodness, that was so beautiful. That was so beautiful. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan terima berkat Allah itu. Oh, terima berkat Allah itu. Terima urapan yang baru. Terima kuasa yang baru untuk maju. Terima itu. Oh, haleluya. Oh, rapatakaya sanana bayar. Oh, rapatamarama. Terima dengan iman. Ini pesan. Terima dengan iman. Ini nubuatan. Terima dengan iman. Oh, haleluya. Oh, rapatamaya sanana. Oh, rapatakaya sanana. Oh, rapatamaya rapatakaya. Oh, rapatakaya sanana. Bapa, ini adalah hidup kami ya Tuhan. Di depan altar-Mu, di dalam gereja ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Setiap nubuatan yang disampaikan, Tuhan biar itu terjadi di dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi permata-permata-Mu Tuhan, yang mulia Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kalau kami menjadi permata ini Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri ya Bapa, tapi kami ingin mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berapa banyak di sini yang ingin mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan? Angkat tanganmu di mana engkau berada. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kedahsyatan-Mu, untuk hal yang luar biasa yang Tuhan, yang kami harus lewati ya Tuhan. Proses yang kami hadapi adalah proses yang sementara. Dan Kau yang akan mengangkat kami naik dan tidak akan turun ya Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan pasti akan berhasil ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap kehidupan jemaat-Mu pada malam hari ini. Mereka yang datang dengan pergumulan, kami percaya Tuhan mereka akan terima terobosan. Yang sakit Tuhan akan disembuhkan Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Yang rindu mendapatkan pasangan hidup, Kau akan memberikan yang terbaik Tuhan pada waktunya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bagi anggota keluarga mereka yang belum menerima keselamatan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami satu orang diselamatkan, seluruh anggota keluarga kami diselamatkan. Sebelum kita terima doa berkat, mari kita mengucap syukur. Sama-sama kita sembah Tuhan dengan bahasa roh bersama-sama. Sindiran dalam bara-bara, sindiran dalam bara-bara, sindiran dalam bara-bara, sindiran dalam bara-bara,
Pakai setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan untuk menjadi terang dimanapun Kau tempatkan mereka Tuhan. Di dalam anggota keluarga mereka, di dalam tempat pekerjaan mereka akan berhasil, mereka akan sukses. Damai sejahtera turun di dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat ilahi turun di dalam kehidupan mereka. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Sabtu depan. God bless you.